Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ajistila Rasati. Saya dari PTA 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan RPP saya atau rencana pelaksana pembelajaran mengenai rangkaian arus searah pada kelas 10 SMK pada semester ganjil. A. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan hubungan tegangan hambatan arus listrik dengan benar. Yang kedua, menjelaskan minimal 4 perbedaan karakteristik rangkaian disusun secara seri dan paralel. Yang ketiga, menghitung hambatan total rangkaian seri dan paralel dengan tepat dan benar. Yang keempat, menghitung hambatan total rangkaian seri paralel dengan tepat dan benar. B. Media, alat, sumber belajar. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang pertama ada laptop, proyektor, dan jaringan internet. Yang kedua, media. Di sini ada PowerPoint, simulasi online. Yang ketiga ada sumber belajar, yaitu dari e-book atau dari buku dasar listrik dan elektronika kelas 10 SMK dan juga jaringan internet. Yang kedua ada simulasi online pada website yang namanya adalah PET. C. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 25 menit. Di sini yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. Untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, selanjutnya yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Misalnya, pada tema sebelumnya atau pada materi sebelumnya, kita mempelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan setelah itu, kita akan membahas materi baru, yaitu apa itu rangkaian arus searah. Setelah itu, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengorientasi siswa untuk mengidentifikasi masalah, dan membantu siswa untuk menemukan ide-ide secara terbuka dan untuk merumuskan masalah. Nah, setelah itu, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari atau kompetensi apa yang akan dicapai, serta metode belajar apa yang akan ditempuh. Selanjutnya ada kegiatan inti selama 90 menit. Di sini mengorganisasikan siswa dalam belajar. Yang pertama, membagikan LKPD mengenai rangkaian arus searah. Yang kedua, mengarahkan siswa untuk mengamati simulasi pada link website yang telah disediakan di LKPD. Mengenai link website yang ada di LKPD, itu merupakan website yang kita bahas sebelumnya adalah PEP. Nah, setelah itu menstimulasikan siswa untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang telah diamati. Dan setelah itu membimbing siswa untuk membuat rumusan masalah yang akan diselidiki. Nah, yang kedua, membantu siswa secara individu dan kelompok dalam melaksanakan diskusi. Di sini guru membimbing siswanya dalam melakukan pengamatan menggunakan simulasi online sesuai petunjuk yang ada pada LKPD. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan. Yang pertama, membimbing siswa mengolah dan menganalisis data dari setiap pengamatan untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Nah, yang kedua, di sini membimbing siswa dalam mendiskusikan hasil pengamatan. Nah, yang ketiga, membimbing siswa untuk menyajikan hasil diskusi pada argumen mapping dan kesimpulan. Nah, yang keempat, membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan tentang rangkaian arus searah. Nah, setelah itu setiap siswa dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan kelompok yang telah diberikan. Nah, pada kelompok-kelompok lain dapat memberikan tanggapan kepada kelompok penyaji. Nah, yang terakhir, kegiatan penutup yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah selama 20 menit. Di sini menanggapi hasil presentasi siswa, memberikan penguatan dan mengklarifikasi miskonsepsi. Nah, yang terakhir memberikan pembalik. Di sini sebagai guru mungkin memberikan saran atau kritikan atau meluruskan apa yang salah dan apa yang benar mengenai hasil presentasi siswa-siswa tersebut, ataupun memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok yang presentasi, apakah mereka dapat mengerti dengan baik atau kurang mengerti mengenai hasil simulasi online pada LKPD tersebut.
Nah, D, penilaian. Di sini ada 3 kategori penilaian. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu pada tes tertulis. Yang kedua di sini ada keterampilan, yaitu penilaian kinerja. Yang ketiga yaitu adalah sikap melalui observasi. Sekian dari saya mengenai presentasi RPP saya tentang rangkaian arus searah pada kelas 10 SMK pada semester ganjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.